SD Negeri 6 Bula, Kabupaten Seram bagian Timur akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan saya Ibu Nur Samalo yang menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Nur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Ibu Nur, di kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi ini tujuannya agar nantinya ketika Ibu Nur akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang dilakukan kepada Ibu Nur sudah bisa lebih mempersiapkan yang nantinya Ibu akan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Baik Ibu Nur, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan terkait dengan pembelajaran yang nantinya Ibu akan laksanakan. Seperti apa pembelajaran yang nantinya Ibu terapkan di dalam kelas? Pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas kali ini, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan memetakan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan itu adalah tujuannya? Tujuan yang ingin saya capai dari pembelajaran itu, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis majas, metafora, hiperbola, dan personifikasi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan majas, hiperbola, metafora, dan personifikasi. Baik, kemudian untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai oleh siswa, ya, area pengembangannya saya ingin kembangkan pada area pengetahuan dan keterampilan. jadi lebih ditekankan pada pengetahuan dan keterampilannya. Ya. Ya, baik Ibu Nur. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran untuk model dan strategi yang Ibu gunakan nanti seperti apa? Untuk strategi atau model yang saya lakukan nanti menggunakan PBL, pembelajaran ya, problem based learning. Jadi strateginya adalah Strateginya atau yang harus saya persiapkan. Iya. Yang pertama perangkat pembelajaran berupa EPP, yang kedua PPT, slide PowerPoint, kemudian model-model pembelajaran dan KKPD yang akan saya berikan dalam kelompok. Untuk penilaian yang Ibu gunakan, Saya menggunakan rubrik penilaian keterampilan pengetahuan dan keterampilan ya. Oke, baik. Ibu Nur, untuk sasaran kelasnya di kelas berapa? Untuk kelasnya saya akan mengajar di kelas 5. Jadi nanti untuk pembelajarannya di hari apa Ibu Nur? Untuk pembelajarannya nanti di hari Rabu tanggal 16 Oktober. Iya. Karena itu merupakan jam mata pelajaran saya di kelas 5A, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Jam pertama atau jam kedua? Jam kedua Ibu. Oke, baik Ibu Nur. Baik Ibu Nur, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Karena nanti saya akan pantau Ibu Nur pada kegiatan observasi, jadwal observasi yang Ibu laksanakan nanti ya di hari berikutnya ya. Baik Ibu Nur. Terima kasih saya sudah mengetahui mulai dari tujuannya, area pengembangannya, model strategi yang Ibu nanti gunakan. Saya harap semua bisa tergambar dalam proses pembelajaran yang nantinya Ibu akan laksanakan di dalam kelas. Baik Ibu Nur, kita akan bertemu lagi ya di kegiatan observasi seperti itu ya Ibu. Ya, ya. Terima kasih, Bida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu Guru. Oke. Apa kabar hari ini muridku? Baik, Apa kabar hari ini muridku? baik. Selamat siang muridku. Selamat siang, guruku. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat.
Untuk memupukkan rasa nasionalisme kita, Ibu mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semangat ya! Boleh anak-anak berdiri? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang anak-anak hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nana, apa sebelumnya Ibu mau tanya, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kita sudah belajar apa sebelumnya? Tentang materi apa? Majas. Selain majas apa lagi? Sinonim dan antoni. Oke, baik sekali ya Nana. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, perhatikan anak-anak. Tadi anak-anak sudah menjelaskan materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sinonim, apalagi majas. Majas masih perkenalan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang majas lagi. Sebelum Ibu melanjutkan materi, adapun tujuan pembelajaran harus kita capai pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak dapat memahami penggunaan majas ya, majas metafora, personifikasi dan hiperbola. Yang kedua, anak-anak dapat membedakan contoh majas metafora, personifikasi dan hiperbola. Oke, yang berikut ya anak-anak. Jadi yang dimaksud dengan majas, bisa fokus? Nah, majas itu adalah gaya bahasa hiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Jadi gaya bahasa penulis untuk menyampaikan pesan tetapi dalam bentuk hiasan. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa ada 3 jenis majas. Sebenarnya majas itu banyak jenis, tapi yang kita pelajari pada hari ini ada 3. Majas yang pertama, majas apa ini? Metafora, Yang kedua, personifikasi, yang ketiga, hiperbola. kita bahas satu-satu ya. Majas metafora yaitu majas yang menggambarkan perbandingan suatu objek dengan objek lain yang memiliki sifat sama tetapi dalam bentuk hiasan. Yang kedua, coba kelompok yang di ujung baca. Majas personifikasi. Mengumpulkan tindakan memiliki sifat kehidupan manusia. Yang ketiga, hiperbola. Coba kelompok yang sebelah sini. Apa itu majas hiperbola? Mengungkapkan sesuatu bahkan sering tidak masuk akal ya. Kalau zaman sekarang kita bilang alay, orang mengatakan sesuatu dengan bahasa yang berlebihan. Kita lihat lanjut ya anak-anak. Jadi contoh majas dari 3 majas ini kita pelajari contohnya masing-masing. Majas yang pertama contohnya itu apa? Majas apa itu anak-anak? Metafora. Nah, majas metafora contohnya dengan yang berbeda, jago dan merah. Tapi kalau disatukan untuk majas metafora, dia memiliki satu makna, yaitu artinya api. Yang kedua, contoh yang kedua, anak itu dikenal sebagai kutu buku. Nah, 2 kata ini ada kutu, ada buku. Itu merupakan simbol
satu kata yang memiliki arti satu, makna satu, yaitu artinya Oleh-oleh. Jakarta. Kemudian yang berikut, ibu murung karena buah hati anak belum pulang. Artinya buah hati ini dia memiliki arti anak. Ini dimaksud dengan majas metafora, perbandingan dua simbol, dua kata yang memiliki beda simbol, tapi kalau disatukan menjadi satu makna atau arti. Kita lanjut bisa? Bisa. Yang berikut majas personifikasi, yaitu yang pertama. Lihat anak-anak, kita kembali lagi. Majas personifikasi artinya majas yang bagaimana? Siapa yang bisa? Yang tahu angkat tangan? Apa Rehan? Iya, pintar sekali. Tepuk tangan buat Rehan. Majas yang mengumpamakan benda mati memiliki sifat sama dengan manusia. Contoh, setiap makan sendok dan garpu selalu berkelahi. Kalau di dunia, yang berikut, angin berkejar-kejaran dari barat ke timur. Nah, angin apakah bisa berkejar-kejaran anak-anak? Tidak. Nah, jadi mengumpamakan Benda mati sifat seperti manusia. Yang bisa kejar-kejaran siapa? Manusia. Oke, yang berikut, pasir itu berisik di tengah sejuknya udara pagi. Alam menangis melihat perilaku manusia. Apakah alam bisa menangis anak-anak? Tidak. Nah, berarti kalau alam menangis melihat perilaku manusia, ini contohnya apa? Oke, apa lagi? Ya? Bencana alam, bagus, tepuk tangan. Ya? Hiperbola. Nah, masih ingat majas hiperbola tadi apa artinya? Yang tahu angkat tangan? Apa? Siapa yang bisa? Kalian? Hiperbola itu apa? Majas yang mengumpamakan sesuatu dengan Cara yang berlebihan. iya, cara yang berlebihan bahkan tidak masuk akal. Tepuk tangan buat teman kita. Contohnya, barangmu butuh waktu ribuan tahun untuk tiba. Nah, ini kan berlebihan nih kata waktu ribuan tahun. Masa kita mau menunggu barang sampai ribuan tahun? Oke Nana, siapa yang bisa memberikan contoh lain tentang majas hiperbola? Yang tahu angkat tangan. Iya, contoh Pekerjaan ini harus memiras otak. memeras otak. Contoh yang berikut siapa lagi? Rehan apa? Air matanya mengalir deras. Bagus sekali, tepuk tangan buat Tias dan Rehan. Contoh majas hiperbola, majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan bahkan tidak masuk akal. Oke. Jadi anak-anak sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Berarti perasaan anak paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang anak-anak, Ibu akan membagikan anak-anak dalam kelompok sesuai dengan hasil asesmen awal kalian. Ibu memetakan anak-anak berdasarkan gaya belajar anak-anak ya. Di mana ada kelompok kinestetik, visual dan audio visual. Kelompok kinestetik sudah duduk di kelompoknya yang diketuai oleh Rehan, ketua kelompok. Yang kedua, kelompok audio visual yang sudah nonton video. Di belakang ketuanya Anissa ya. Yang di depan kelompok visual ya, yang suka mendengarkan, menulis dan sebagainya. Bisa? Oke, jadi anak-anak, Ibu akan memfasilitasi pembelajaran anak-anak hari ini ya. Sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke ya, jadi ini saya amati pada buku tadi saya amati 25. Di sini ada pengertian majas, jenis-jenis majas ya. Anak-anak bisa lihat satu-satu. Yang pertama, majas metafora. Contohnya apa itu? Coba lihat dulu. Metafora contohnya menggambarkan. Contoh anak-anak adalah baca di sini. Anak adalah tunas Bangsa yang akan menjadi perubahan negeri ini ya. Jadi yang dimaksud tunas bangsa itu sendiri artinya kita lihat yang dimaksud dengan majas personifikasi. Apa tadi majas personifikasi? Dengan majas yang membantu baca.
Majas yang mengumpamakan benda mati memiliki sifat menyerupai manusia. Contohnya apa itu? Pasir berisik di tengah segarnya udara pantai. Iya, bagus sekali. Sekarang majas hiperbola. Coba lihat Fitri. Majas hiperbola. Lihat di situ hiperbola apa? Hiperbola digunakan untuk mengungkapkan sesuatu Dengan cara yang berlebihan bahkan sering tidak masuk akal. Yang tadi kita sudah jelaskan di depan kan? Contohnya, tugas ini membuatku harus memeras otak, ya, yang artinya memeras otak yang memiliki makna berpikir. Apa memeras otak artinya apa, Nana? Berpikir, ya gitu. Sangat keras. Kalau yang sebenarnya kita tidak mungkin memeras otak, anak-anak. Jadi itu cuma perumpamaan yang dijelaskan atau diumpamakan secara berlebihan. Oke. Nah, anak-anak bisa mengamati video tentang majas, ya. Di sini anak-anak nonton video, kemudian menuliskan poin-poin penting yang anak-anak lihat di video yang anak temukan, ya, terkait dengan kata majas. Contohnya anak-anak catat poin-poin pentingnya. Bisa? Ya. Anak-anak yang gaya belajar kinestetik, nah anak-anak kan suka permainan, suka gerakan, suka tampil di depan. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis majas. Ada berapa jenis majas? Nah, sebutkan apa saja? Dan hiperbola. Nah, di sini anak-anak ibu meminta anak-anak untuk menentukan di depan. Nah, contoh-contoh majas itu anak-anak baca, lalu anak-anak tentukan itu termasuk majas apa. Anak tulis di samping. Oh, misalnya yang pertama ini majas hiperbola, Bu Guru. Tulis hiperbola di samping. Atau yang kedua contoh majas personifikasi, Bu Guru. Tulis majas personifikasi. Bisa? Oke, kemudian terus. Oke, sudah? Semua majas di depan, ya, menentukan kira-kira jenis majas apa yang ada di depannya. Sebelah sini, Rana. Oke, berembuk. Nah, berembuk. Nah, ini termasuk apa? Yang kedua, silakan boleh orang yang kedua bisa menulis nama-nama yang cukup bisa. Ya, yang kedua, angin menyapa dedaunan yang ada di pohon, termasuk majas. Silakan tulis, Siva, tulis. Oke, yang berikut, sebelah sana, kanan, berikut. Aziz, air matanya, tulisnya. Ini tadi sudah sebutkan, ya. Rumput bergoyang dulu. Oke, hiperbola. Bagus sekali. Yang berikut, ayo, Safran ambil spidolnya. Pagi ini matahari tersenyum sangat indah, termasuk majas. Rumput bergoyang tertiup angin. Tunduk sedikit, nah, termasuk majas apa? Lihat. Kan beda mati memiliki sifat seperti manusia. Jadi termasuk. Oke, terima kasih anak-anak, bisa duduk kembali. Nah, Ibu akan membagikan anak-anak LKPD, lembar kerja peserta didik, tetapi dikerjakan di dalam kelompok, ya. Presentasinya harus juga di dalam kelompok. Nah, anak-anak menjelaskan ini. Ini ya, tulis nama, kelas, lalu anak-anak tentukan apa arti dari kalimat ini, ya. Bisa ke kelompok ya. Yang berikut, untuk kelompok visual. Nah, kelompok visual, Nana punya LKPD ini ya. Nana pasangkan jadi banyak dengan pengertian ya, dengan orang mana sedang
hiperbola. Oke. Yang kinestetik. Nah, di sini anak-anak menggunting jenis majas. Contoh majas ini anak-anak tentukan mana yang termasuk personifikasi, hiperbola dan metafora. Kemudian anak-anak menempelkan di kertas ini. Jangan lupa diberi carekat ya, tempel waktu di belakang. Nanti anak-anak tempelkan di depan. Oke, bisa? Paham? Oke. Nah, yang di sebelah sini masuk untuk kelompok berupa. Coba kita lihat sama-sama. Nah, di sini anak-anak lihat kalimat yang pertama, beberapa tahun lalu peristiwa itu menjadi sebuah bisnis. Arti sebenarnya adalah sebuah bisnis. Dan apa? Buah bibir artinya unek-unek. Apa lagi? Biasanya kalau di kampung gosip, mulai gosip apa? Jadi bahan perkataan pembicaraan orang. Jadi anak tulis artinya di sini. Peristiwa itu menjadi buah bibir di desa artinya jadi pembicaraan masyarakat desa. Yang kedua, peristiwa itu membabi buta. Maksudnya apa saja yang dilaluinya sebenarnya apa? Selain kata membabi buta, menghanguskan apa saja. Dona sedang sedih. Kalau mendung di wajahnya berarti sedang sedih. Oke, lanjut anak. Isi ya. Tapi kalian baru. Yang visual sudah. Nah, di sini anak-anak diminta untuk pasangkan yang termasuk majas metafora. Anak-anak pasangkan dengan contohnya. Contoh, terus personifikasi anak-anak pasangkan dengan kalimat yang mana yang sesuai dengan contoh majas metafora, personifikasi maupun hiperbola. Bisa? Coba kita lihat yang pertama, metafora. Kira-kira kalimat yang mana yang tepat? Misalkan pelambangan benda mati sebagai orang atau manusia itu apa? Majas? Garis. Ayo digaris di sini. Yang berikut. Metafora yang mana? Oke, garis. Sudah. Oke, ayo berembuk semua kelompok kerjasama ya. Yang itu coba sudah ditempelkan. Nah, sekarang ini perekatnya. Nah, oke. Ya anak-anak, selesai mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Sebelum anak-anak presentasi di depan, Ibu mengajak anak-anak untuk kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya? Ice breaking, tepuk semangat saja ya. Masih ingat? Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk pasti. Silakan dulu. Sekarang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama, kelompok auditori. Auditori silakan maju ke depan untuk membacakan hasil presentasi kelompoknya. Ayo, semuanya maju ke depan. Keluar. Sini. Di depan sana ya. Akan Perhatikan hasil kelompok kepada ibu kelompok masyarakat. ke kelompok. Orang kuat. Beberapa tahun lalu peristiwa itu menjadi buah bibir desa. Arti sebenarnya menjadi pembicaraan warga desa. Peristiwa itu membabi buta, menghanguskan apa saja yang dilalui. Arti sebenarnya mengamuk atau Pindah. bertindak tanpa Nah, oke, yang ketiga suaranya keras. Kasih keras suara. kalimat asap dikeluarkan itu bermanfaat untuk menyuburkan Tanah. Juliana angkat Bicara. arti sebenarnya mulai berbicara. Cara. Oke, kalimat berikut. Mereka meminta Dona berlapang dada menerima kejadian itu. Arti
bersabar, menyediakan Kelompok lain harap perhatikan. kalimat mengandung Mendung. menyelimuti wajah Dona ketika dia teringat rumah. Arti sebenarnya Dona sedang sedih teringat rumah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Nah, kelompok yang berikut untuk presentasi yaitu kelompok visual. Ayo semuanya maju di depan. Berdiri, yang rapi. Salam dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada ketua disilahkan. Baca pasangannya tulis baca dengan pengertian metafora, bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Personifikasi, perumpamaan dalam untuk meningkatkan maksud. Oke. Dia hasil dari masyarakat yang kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan dulu. Ya, kelompok terakhir yang akan presentasi yaitu kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menempelkan hasil kerja kelompok kami. Ayo semuanya masuk keluar dan menempelkan hasil kerja kelompoknya. Ya, tentukan mana yang termasuk majas metafora, personifikasi, hiperbola, sebagainya. Oke, duduk. Nah, sekarang bacakan hasil dari kerja karya metafora, majas metafora. Coba dibacakan Tias. Ayo baca dengan suara keras. Setiap hari dia hanya membuat ibunya naik darah. Ya. Berikut personifikasi. Siapa yang majas personifikasi tadi? Baca. Baca di depan. Ya. Aneh menyapa Dedaunan yang ada di pohon. Oke, yang berikut. Pagi ini matahari tersenyum sangat indah. Ya, yang berikut. Siapa yang di majas hiperbola? Oke. Air. Sejak menjadi ketua RW, lelaki itu menjadi besar kepala. Oke. Siapa punya yang rumput bergoyang? Tadi belum baca. Rumput bergoyang terhitung angin. Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Duduk. Tadi juga sudah belajar tentang jenis-jenis majas yang sudah anak-anak klasifikasikan, yang termasuk majas metafora, personifikasi, dan majas hiperbola. Nah, coba anak-anak ingat kembali majas metafora tadi apa? Majas yang membandingkan dua benda atau simbol yang berbeda yang menggunakan kata atau makna kiasan. Yang kedua, majas personifikasi, artinya majas yang mengumpamakan sifat manusia seperti sifat apa namanya? Benda mati seperti manusia. Kemudian hiperbola, mengungkapkan sesuatu secara atau tidak masuk akal. Ya, jadi anak-anak sampai sini Ibu rasa anak-anak sudah bisa mengerti? Bisa? Nah, untuk selanjutnya Ibu mengukur pengetahuan anak-anak. Ibu akan membagikan soal asesmen, ya. Nah, asesmennya anak-anak bisa buka pada LKS anak-anak masing-masing di halaman 36. Nah, di situ anak-anak bisa kerjakan soal asesmen. Boleh? Benar kok. Jangan lupa namanya. Oke. Kerja secara mandiri ya.
individu, bukan kelompok lagi. Nah, itu jangan lupa namanya. Soalnya baca yang teliti. Ini ya, Baliman, tulis nama kamu, jangan lupa baca soal dengan teliti. Jawab dengan baik, bukan jenis majas apa yang terdapat pada soal tersebut. Baik. Anak itu dibilang sebagai kutu buku. Kutu buku artinya apa? Tadi sudah ada. Orang yang suka membaca buku. Oke. Anda sudah selesai mengerjakan asesmennya? Sudah. Sekarang anak-anak bisa mengumpulkan hasil kerjaannya di depan ya. Ayo, satu-satu yang rapi, yang terhis. Kumpul di depan. Tunggu saja. Jadi anak-anak sudah selesai mengerjakan soal asesmen. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Nah, anak-anak siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Materi apa yang kita pelajari? Majas. Ada berapa jenis majas? 3. Satu apa? Metafora. Yang kedua? Personifikasi. Yang ketiga apa? Hiperbola. Contoh majas metafora yang tahu angkat tangan. Naik darah. Personifikasi. Matahari Tersenyum, apa lagi? Dedaunan menari. Kalau hiperbola, contohnya? Kotak. Besar? Tepuk tangan untuk lagi. Anak-anak sekalian yang pintar, yang cerdas. Sekarang Ibu akan merefleksi pembelajaran kita di hari ini. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? majas. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mendapatkan materi pelajaran hari ini? Senang? Senang? Oke, selanjutnya anak-anak ingin pembelajaran seperti apa lagi yang akan Ibu bawakan kepada anak-anak besoknya? Ingin seperti apa? Seperti ini? Nah, selanjutnya anak-anak ingin pembelajaran seperti apa lagi untuk kedepannya? Menyenangkan. Apa lagi? Bermain. Oke, seperti tadi ya. Jadi hari ini anak-anak semua perasaannya senang? Sekarang berterima. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan berikut, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Jadi anak-anak dapat membedakan yang termasuk unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Oke? Bisa anak-anak? Bisa. Ya, sekarang coba ketua kelas maju ke depan dan memimpin doa. Teman-teman dan guru, sebelum kita mulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Di kegiatan pasca observasi ini tujuan saya adalah saya ingin mengajar
Ibu ngobrol-ngobrol terkait pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan tadi di kelas ya. Terkait dengan beberapa catatan yang sudah saya tulis, saya ingin menanyakan ada beberapa hal. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi di kelas? Ya, siap. Perasaan Ibu tadi? Perasaan saya alhamdulillah senang, campur aduk, karena ada perasaan nervous dan juga senangnya karena hanya bisa terselesaikan. Iya, alhamdulillah baik ya Ibu. Yang kedua Bu, lalu bagaimana perasaan melaksanakan kegiatan pembelajaran ketika ada kehadiran seorang supervisor di dalam kelas tadi? Ya, perasaan saya nervous ya, karena tegang ada yang mengawasi pada saat pembelajaran. Tapi dengan berjalannya proses pembelajaran berlangsung, rasa tegang atau nervous itu sudah terangkat. Alhamdulillah dia berjalan dengan sendirinya, berjalan dengan lancar ya. Oke baik. Bisa Ibu ceritakan sedikit kembali terkait proses kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu tadi laksanakan? Ya, baik Ibu. Jadi proses pembelajaran yang saya laksanakan itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik saya petakan berdasarkan gaya belajarnya, di mana ada peserta didik yang gaya belajar visual, kemudian kinestetik, dan juga auditori. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ditekatkan dengan 3 gaya belajar yaitu kinestetik, auditori, dan visual ya. Model pembelajaran yang digunakan Ibu pada saat Ibu mengajar tadi itu modelnya apa ya? Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana anak-anak di dalam kelompok bekerja sama untuk memecahkan permasalahan terkait soal yang saya berikan kepada peserta didik KPD dalam Iya, baik sekali ya Ibu Nur. Saya sudah melihat tadi catatan yang sudah ada sesuai dengan apa yang tadi Ibu laksanakan. Di sintak-sintaknya tadi PBL sudah terlihat dengan baik, anak-anak bekerja kelompok, kerja bersama-sama, diskusi. Apakah di pembelajaran tadi adakah hambatan yang Ibu hadapi? Iya, untuk hambatannya mungkin menurut saya ini awal atau baru untuk saya terapkan PBL ini. Jadi ada sebagian siswa mungkin tidak aktif ya, karena menurut mereka ini baru bagi mereka. Jadi hambatannya itu kurang keaktifan siswa dalam berkolaborasi dalam kelompok. Baik Ibu, terkait dengan hambatan yang Ibu hadapi tadi, kira-kira menurut Ibu mengapa nih hambatan ini bisa terjadi? Menurut saya hambatan itu bisa terjadi karena mungkin karena kurangnya pemantapan yang baik lagi dari saya dengan anak-anak didik saya, sehingga menjadi satu akhirnya saya tidak memberikan satu dorongan motivasi kepada anak-anak untuk aktif dalam pembelajaran, akhirnya menjadi hambatan bagi anak-anak saya. Baik, terkait dengan hambatan yang Ibu alami ini, adakah solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasinya? Mungkin solusi yang akan saya lakukan itu tadi Bu, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus. Saya harus banyak belajar dan banyak menerapkan pembelajaran atau praktik-praktik belajar yang baru lagi untuk saya terapkan di kelas saya. Kapan nih Ibu akan memperbaiki hambatan-hambatan ini? Mungkin insya Allah di semester berikut, pembelajaran yang berikut saya akan terapkan lagi strategi-strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik Ibu Nur, sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillah proses pembelajarannya berjalan dengan baik, mulai dari tujuan, terus area pengembangan, model dan strategi pembelajaran yang tadi Ibu gunakan. Pokoknya sudah terlihat sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali Ibu Nur. Terima kasih sudah bersedia ya. Mulai dari observasi, pra-observasi, sampai pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur. Sama-sama Ibu Ida. Terima kasih banyak.